Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Huzada bersama Sekolah Informal Ilmu Olah Jiwa, Energi Biosel. Dan tema yang diangkat untuk malam hari ini menarik sekali, yaitu rubah biolistrik negatif untuk sembuhkan penyakit medis dan psikis. Tadi sudah dijelaskan oleh Guru Mufid bahwa biolistrik negatif ini bisa menyebabkan Anda terkena sakit, baik sakit fisik maupun psikis ya. Nah ini bagaimana pemirsa, menarik sekali untuk merubahnya untuk supaya bisa menyembuhkan. Nah mungkin bagi Anda yang ingin bertanya silakan, kami tunggu telepon Anda di dua line telepon kami, silakan di 451666, atau bagi Anda yang berada di luar kota Yogyakarta, kami tunggu telepon Anda di 0274 451 777. Baik, sembari kita menunggu telepon, nah silakan Guru Mufid untuk menjelaskan ini ya, bagaimana merubah biolistrik negatif ini untuk bisa menyembuhkan penyakit medis dan psikis ini Guru. Baik. Nah, itu tadi Mbak Fia, makanya ini yang paling sekarang yang paling penting ya, yang paling pertama dua harus dipahami tadi itu bahwa dalam manusia itu ada biolistrik yang dia itu biolistrik negatif, yang dia itu saya bersembunyi dalam sifat-sifat dan kebiasaan yang ada dalam diri kita. Nah, itu harus dipahami. Jadi itu misalnya apa, mudah cemas, gelisah, ya, mudah putus asa, tidak percaya diri, mudah marah, mudah tersinggung, ya, tidak yakin sama Tuhan, ya, malas gitu Mbak Fia ya. Tidak fokus gitu. Jadi itu adalah biolistrik negatif. Nah, jadi selama ini kan mungkin hanya dipahami wah itu hanya sebagai sifat. Nah, itu nanti bisa apa? Nanti mungkin bisa hilang sendiri. Itu nggak bisa, Mbak. Itu semua kalau nggak diperbaiki dari sekarang, itu nanti dia lama-lama akan jadi menyerang fisik. Itu ada psikosomatik namanya. Jadi, nah sekarang cara merubahnya bagaimana? Bagaimana supaya bisa menyembuhkan? Cara merubahnya ikut sekolah. Nah itu dia. Jadi ini ada telepon, kita terima dulu Guru ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, dengan Bapak siapa Pak? Dengan Rudi. Pak Rudi ada di mana Pak Rudi? Solo. Solo, oke. Silakan Pak Rudi. Saya tanya, memang kita pernah belajar ilmu itu, terus akhirnya keikutan makhluk dari luar negeri, dia nempel di seluruh rambut, di kulit, di udara, dan kita udah berusaha kembali ke aturan dasar dari Islam, kembali ke syariat. Ya pasti mulai tahun 2006 sampai sekarang udah tinggal dikit. Yang saya tanyakan, kalau mau konsultasi bagaimana, mungkin terus kalau mau sekolah juga, misalkan, itu biayanya berapa ya? Usia Pak Rudi usia berapa Pak Rudi? Usia 38. 38. Udah Dan menjalankan pengemblengan ini sudah 7 tahun. Menjalankan apa Pak? Penggemblengan ya? Penggemblengan sudah 7 tahun. Penggemblengan untuk sembuh atau yang dulu niatnya hanya untuk mendekat sama Tuhan, bukan keikutan energi dari luar. tapi ternyata yang datang itu, yang menempel itu Pak Rudi ya? Iya, energi yang tidak kita harapkan. Dan baik. saya cukup menyadari apa yang dijelaskan tadi, bahwa negatif itu wujudnya dari semua nafsu yang negatif dalam diri, ya, kebencian, dengki, sombong, semuanya marah, sebenarnya negatif. Dan itu cukup kuat sekali yang kita rasakan. Alhamdulillah dengan sering itikaf, kita itu menjadikan gaya hidup ya, dengan meneliti sampai sekarang. Cuma saya pengennya lebih cepat tuntas. Alhamdulillah Pak Rudi. Oke, baik. Jadi 10%, 20%. berarti hal-hal seperti apa, tahan nafas perut, meditasi sudah biasa Pak Rudi ini ya? Iya, saya nggak pakai pernafasan, jadi cuma biasa duduk dengan melonggarkan perut sedikit, terus kita kosongkan pikiran, kita tahan ke bawah. Baik. Oke, baik. Saya sudah paham Ya. Pak Rudi. Baik Pak Rudi, terima kasih teleponnya, nanti kita jawab ya. Selamat malam Bapak. Ya, langsung aja Guru Nah, Mufid. ini Mbak Fia, ini yang tadi saya sampaikan di awal cerita tadi ya. Oke. Inilah termasuk hal negatif. Nah, jadi belajar ilmu prana, reiki, ilmu hikmah ini kalau kita tidak ada pembimbing yang benar ya, yang bisa menjelaskan secara mendasar ya. Jadi ada efek samping seperti itu, bisa Ditempelin. gitu. Jadi insya Allah Pak Rudi kan di tempat kami ya bukannya kita apa nanti, tapi
dengan niat baik, dengan kesungguhan dari kita, insya Allah bisa semua. Apalagi dari getaran suaranya saya melihat Pak Rudi seorang yang mempunyai daya nalar yang baik, daya tangkap yang baik, Mbak Fia. Itu adalah modal utama. Jadi modal utama untuk belajar ilmu bahasa adalah daya tangkap, daya nalar. Nah, jadi itu paling penting sekali. Karena tanpa daya tangkap, daya nalar, tanpa daya kritis, kita itu mudah dikuasai oleh hal-hal yang nggak baik. Tapi kalau kita punya daya kritis ya, kita dengan akal. Karena memang ini kelebihan manusia itu karena Allah beri akal sebenarnya, Mbak Fia. Nah, jadi dengan akal ini insya Allah kalau ada hal-hal yang nggak baik ini nanti bisa kita singkirkan. Oke, jadi gitu. Jadi beliau bertanya ini berkaitan dengan biaya dan kelihatannya tertarik ini guru, terus bagaimana caranya? Nah, mungkin kebetulan kemarin ini ada alhamdulillah dari Solo ya, Pak Suhadi ini sudah diarahkan untuk apa nih Pak Suhadi ini? Apa langsung kita tanyakan ke Pak Suhadi aja biayanya berapa? Bagaimana ya ini sebagai alumni ya? Mesti beliau tahu ya, cuma kan belum diniatkan untuk menjawab itu Pak Suhadi. Oh baik, jadi guru aja yang menjawab. Oh baik, oke. Biayanya berapa nih guru? Kalau biaya kan sebenarnya masih sama terus Mbak. Insya Allah kalau biaya itu saya berdoa itu jangan sampai naik ya. Dan tadi kan saya sudah saya niatkan khusus setiap hari Jumat ini gratis pelatihan bagi yang tidak mampu. Jadi setiap kelompok pengajian ya. Dan kelompok pengajian. Jadi mulai sekarang saya sudah niatkan khusus hari Jumat ya. Itu gratis pelatihan bagi yang tidak mampu. Dan kemudian kalau saya diundang oleh kelompok-kelompok pengajian itu gratis pelatihan kelas A gitu. Itu untuk kelas A ya. Oke, kemudian untuk kelas A ini kalau memang harus membayar investasinya 300.000 rupiah. Nah, kalau untuk yang selanjutnya nanti langsung telepon aja. Ya, Jadi untuk kelas A itu untuk pembayarannya 300.000 rupiah. Nah, sekarang kita ke alumni ini ya Pak Suhadi yang ada di depan saya. Alumni ya Pak ya, kelas apa Pak? Masih kelas A. Masih kelas A. Mungkin bisa diceritakan awal ketertarikan untuk ngikut, terus sekarang udah jadi alumni, silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam Guru Mufid dan Mbak Tia. Juga para pemirsa Jogja TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi sehat jiwa raga itu kan dambaan semua orang. Dan kalau sekarang sakit itu menjadi mahal karena obat-obatan ya mahal gitu. Dan kalau orang sudah masuk rumah sakit nggak ada yang nawar gitu. Pokoknya langsung bayar ya. Nah, makanya nih saya secara pribadi pengalaman di tengah-tengah keluarga saya ada yang mampu yang tidak itu menderita sakit berat yang makin tambah berat secara fisik dan psikisnya karena beban biaya pengobatan yang tinggi. Nah ini dalam rangka memasang kuda-kuda istilah saya itu ya supaya kita tetap sehat ya jiwa raga. Sebetulnya saya secara pribadi sudah sejak muda memang mengikuti pelatihan-pelatihan yang sejenis ya pernapasan ya ada di banyak tempat. Ya. Riki juga ikut malah Riki Tumo istilahnya. Nah, tapi setelah menonton TV ya Jogja kebetulan ada acara seperti ini. Saya coba-coba kontak dengan Guru Mufid, direspon dengan positif, lalu saya coba datang. Ternyata apa yang disampaikan oleh beliau ini sesuatu yang menurut saya yang belum pernah saya dapat. Gitu. Jadi ini saya masih mencoba karena memang belum fokus karena waktu itu masih sibuk tugas pekerjaan. Insya Allah melihat prospeknya seperti ini dan kayaknya Guru Mufid sendiri juga sedang laju berkembang, insya Allah semoga sukses. Saya juga akan coba ingin menekuninya. Oke, sebagai alumni manfaat apa Bapak yang sudah didapatkan dengan mengikuti sekolah A ya? Oh tentu saja saya hampir setiap saat di kantor kalau sedang ya istilah saya